media uji biokimia. Yang pertama ada TSIA atau triple sugar iron agar. Kenapa dibilang triple sugar? Karena dia tuh terdiri dari 3 macam gula. Gulanya itu apa aja? Ada glukosa, laktosa, sukrosa. Nah, glukosa ini seperti yang kita tahu itu tuh kayak monosakarida itu kan tanpa ikatan ya, maksudnya tuh kayak udah pecahan terkecil gitu kan. Jadi karena dia pecahan terkecil, jadi dia jadi dalam larutan agar itu pas sudah dibuat, dia tuh kayak larut di semua bagian, di bagian miring, sisi miring sini nanti dia bakal ada. Jadi nanti kalau dulu tuh setahu aku soal UAS tuh ada kayak ditanya, ini di sisi atasnya ada apa aja gitu, di bagian bawahnya ada apa aja. Nah, kalau glukosa ini dia tuh ada di semua bagian karena berat jenisnya itu ringan gitu. Terus kalau misalnya laktosa ini ini kan protein susu ya, ini tuh disakarida, sukrosa juga disakarida. Kenapa? Karena laktosa sama sukrosa ini kalau nanti dipecah, dia bakalan jadi monosakarida kan. Nah, karena dia kayak masih berikatan-berikatan gitu, nanti berat jenisnya jadi berat dong. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, laktosa sama sukrosa itu berada di mana kalau misalnya di media ini, dia itu adanya di bagian bawah, pokoknya kayak dari tengah sampai ke bawah gitu. Kalau misalnya glukosa, ada di atas bisa, di bawah bisa. Nah, TSIA ini tuh fungsinya untuk membedakan sifat-sifat kuman yang tergolong ke dalam famili Enterobacteriaceae. Contohnya itu Enterobacter, E. coli, Salmonella. Enterobacter ini kayak bakteri yang ada di saluran pencernaan bawah gitu loh. Yaitu kemampuannya untuk memfermentasi karbonat membentuk asam, gas, dan H2S. Indikator warnanya ini juga nanti sering keluar ya biasanya. Indikator warna dari media ini, phenol red, glukosa, laktosa, sukrosa, dan feexite. Cara inokulasinya itu, kalau misalnya TSIA, ini kan tabung reaksi. Pertama itu kita pakai needle, kita tusuk sampai kayak jangan sampai dasar ya nusuknya, kayak seperempat sampai sini aja. Terus abis itu kita tarik kan, kita panasin needle-nya lagi, baru kita ambil suspensi kumannya di dalam ini kan, di dalam gelasnya itu, baru kita strik di atasnya miring gini, pakai needle juga. Jadi caranya itu kita tusuk sampai seperempat sini, baru kita tarik, kita ambil lagi yang baru, kita strik nyamping gini. Selanjutnya masih TSIA, urutan cacahnya itu yang pertama warna di sisi miring atas itu kuning atau merah. Contohnya di sini. Ini kan ada yang merah ya, ini merah, ini kuning, ini merah gitu kan. Nah, urutannya sisi miring atas yang dibaca pertama. Terus warna di bagian bawah itu kuning atau merah. Maksudnya itu di sini. Ini kan kuning, ini merah, ini hitam yang nggak kelihatan. Terus ada atau tidaknya gas yang terbentuk di bagian bawah. Contohnya ini aku kasih nomor 3 ya. Di sini kan terbentuk gas ya. Sama di sini juga terbentuk gas. Terus ada atau tidaknya H2S, yaitu perubahan warna media menjadi hitam. Contohnya itu yang nomor 4 ini, terus yang ini, sama yang ini. Dijelasin di sini perubahan warna media, aslinya itu warna media itu merah. Dan terus kalau misalnya dia dapat gula yang ada kan 3 macam gula tadi difermentasi oleh bakteri yang kalian inokulasi ini tuh, nanti dia bakal berubah jadi kuning, berarti bakterinya itu bersifat asam. Kalau misalnya bakterinya bersifat basa, medianya itu tetap berwarna merah gitu loh. Berarti 3 gula itu selama hidup bakterinya nggak difermentasi gitu. Ini kita mulai baca ya dari sini. Kalau yang ini, lihat kursornya. Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang dari kiri pertama bawah ini, sisi miringnya itu kan warnanya merah ya. Warnanya merah berarti bacanya itu basa. Terus kita lanjut ke warna di bagian bawahnya, itu juga merah, berarti basa-basa. Terus ada atau tidaknya gas yang terbentuk di Kak, bagian jadi bawah. kelihatan Kak kursornya. Iya, ini agak Oke, nah kelihatan lagi. Oke. Berarti gini ya, sisi miring atas ini kan merah ya, berarti ini basa. Terus di bagian bawah sini merah, berarti ini basa. Terus nomor 3 itu ada atau tidaknya gas yang terbentuk. Di sini kan nggak ada gas yang terbentuk ya, nggak ada yang naik kayak gini nggak sih?
kalau misalnya ada gas yang terbentuk, medianya itu bakalan terdorong ke atas gitu loh. Nah, kalau ini kan nggak ada ya, berarti ini gasnya negatif. Terus ada atau tidaknya H2S, H2S itu perubahan warna media menjadi hitam. Ini kan nggak ada ya, masih merah gitu. Berarti tadi kan di sini basah, di sisi miringnya basah, sisi bawahnya basah juga karena warnanya merah. Terus gasnya nggak terbentuk, berarti gas negatif, sama nggak ada H2S, berarti H2S negatif. Jadi jawabannya itu basah-basah, H2S negatif, basah-basah, gas negatif, H2S negatif. Ngerti nggak? Ngerti, ngerti, Kak. Mudah. Yang udah nggak? Terus kalau yang ini coba ya. Yang ini tuh sisi miringnya warnanya merah ya, berarti dia basah. Yang bagian bawahnya ini asam, karena asam, gasnya negatif, nggak ada gasnya, sama H2S-nya ini negatif, nggak ada warna hitam. Kalau yang ini, sisi miringnya ini merah, berarti dia basah, bawahnya juga merah, basah, gasnya negatif, H2S-nya negatif. Jadi basah-basah, gas negatif, H2S negatif. Kalau yang ini, sisi miringnya merah, basah. Kalau ini kita bingung ya, mau lihatnya ini bawahnya itu kan ketutup sama warna H2S-nya. Tapi aku dulu pernah nanya sama dokter Ratih, kalau misalnya warnanya ini hitam, dia tuh asam aslinya, cuman warna medianya tuh jadi kayak ketutup sama warna hitam gitu. Jadi ini tuh basah, dicatat ya warna hitam ini keluar terus kalian nggak bisa baca gitu karena ketutup sama warna hitamnya. Jadi ini tuh basah, asam, gasnya negatif, nggak ada gasnya kan. Terus H2S-nya positif karena ada warna hitam ya di bawahnya. Terus yang ini sisi miringnya itu kuning, berarti dia asam, dan bawahnya ada warna hitamnya. Itu tadi sama, ini tuh asam, berarti asam-asam, gasnya. Terus kalau ini kuning-kuning ya, berarti asam-asam, gasnya positif. Ini media terangkat kan ke atas. Terus gasnya positif, terus H2S-nya negatif karena warnanya itu nggak ada hitam-hitamnya. Ngerti nggak? Coba respon. Ya, siap. Ngerti, Kak. Ngerti ya? Nanti insya Allah. Selanjutnya ini. Ini tuh contohnya bakteri yang diinokulasi ini tuh E. coli. Kalau E. coli ini di sisi miringnya warnanya kuning, berarti ini asam-asam, gas positif, ada gasnya, H2S negatif. Ini basa asam, gas negatif, H2S negatif. Kalau ini sisi miringnya merah, ini tuh basa asam, kan warna hitam ya, tapi aslinya warnanya merah. Aslinya warnanya basa asam, gas negatif, H2S positif. Kalau ini basa-basa, H2S negatif, gas negatif. Terus coba ini, aku boleh panggil nggak ya? Aku panggil ya, suruh baca. Coba Audina Putri Geraldine. Yang A ini apa bacanya? Halo, kedengaran enggak, Kak? Halo? Tes, tes. Kurang keras, suaranya. Hah? Udah full sih, udah. Aku ketik aja ya. Halo? Oke. Oke, ketik aja. Yang lainnya siap-siap ya, aku panggil 4 orang, 3 orang lagi. 2S. Basa, asam, gas negatif, Iya, benar. Terus siapa ya? Coba Baik Yuli, yang B gimana bacanya? Kalau yang B, yang miringnya itu yang asam, terus yang tegaknya itu dia asam juga, kemudian pembentukan gasnya negatif, H2S-nya juga negatif. Oke. Terus siapa ya? Muhammad Miftahur Rofiki. Siapa? Yang C coba baca.
Mana ya orangnya? Mana orangnya, nggak ada ya? Ganti aja lah ya. Ganti sama Rini. Coba baca yang C. Yang C itu, yang sisi miringnya itu basah, terus itu asam, gasnya positif, H2S-nya H2S-nya apa? positif. Negatif kan, nggak hitam ya? Oh iya, Kak. Oke, ngerti ya. Satu lagi. Effendi Wijaya, coba yang D. Yang D, Kak. Yang D, ya. Ayo apa? Aku hitung ya. 1, 2, Yang Tiga. turunnya basah, yang naiknya asam, Kak. Yang ini apa? Sisi miringnya? Basah. Iya, basah, Kak. Yang bawah ini apa? Sisi bawahnya? Asam, Kak. Iya, asam. Terus, gasnya apa? Nggak tahu, Kak. Gasnya negatif. Kan nggak terbentuk gas ya? Oh iya, Kak. Bener nggak? Terus H2S-nya? Positif, Kak. H2S-nya positif ya. Berarti bacanya basa asam, gas negatif, H2S negatif.